Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Teori keruangan kota, teori inti ganda menurut Harris and Ullman. Perkembangan suatu kota dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi yang pertama adalah faktor alamiah, antara lain lokasi, fisiografis, iklim, dan kekayaan alamnya. Kemudian faktor sosial, meliputi kondisi penduduk dan fasilitas sosial yang ada seperti rumah sakit, pasar, dan yang lain. Kemudian kebijakan pemerintah seperti penentuan lokasi kota dan pola tata guna lahan di wilayah perkotaan tersebut juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Jika kita bicara tentang teori keruangan kota, maka akan banyak kita temukan berbagai macam teori keruangan kota. Banyak ahli yang meneliti bagaimana struktur ruang kota yang ideal. Dari banyaknya teori tentang keruangan kota tersebut, ada 3 teori yang kita kenal dan paling sering dipelajari. Antara lain, yang pertama adalah teori konsentris menurut Ernest W. Birch, kemudian teori sektoral menurut Homer Hoyt, dan teori multiple nuclei menurut Harris and Ullman. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang teori concentric zone dan teori sektoral. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang teori inti ganda menurut Harris and Ullman. Teori ini disampaikan oleh Counchy Dick Harris dan Edward L. Ullman pada tahun 1945. Teori inti ganda atau multiple nuclei teori ini dituangkan dalam sebuah artikel yang berjudul The Natures of Cities. Teori ini merupakan kritikan Harris and Ullman terhadap teori konsentris dan teori sektoral yang telah disampaikan beberapa tahun sebelumnya. Harris and Ullman berpendapat bahwa penggunaan lahan di kota tidak sesederhana seperti yang disampaikan pada teori konsentris dan sektoral. Suatu kota mungkin pada awal perkembangannya hanya ada satu CBD. Seiring waktu dengan perkembangan kota akan terbentuk tempat-tempat baru yang berfungsi sebagai inti kota dan pusat pertumbuhan. Misalnya pada lingkaran kuning ini daerah inti-inti kota yang baru. Tempat-tempat yang dapat menjadi inti kota dan pusat pertumbuhan yang baru menurut Harris and Ullman ada beberapa wilayah. Antara lain misalnya adalah kompleks perindustrian, pelabuhan, jaringan jalan kereta api, kompleks perguruan tinggi, kota-kota kecil di sekitar kota-kota besar. Itu adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi inti kota dan pusat pertumbuhan yang baru. Zona-zona dalam teori inti ganda ini oleh Harris dan Ullman dibagi menjadi 9 zona. Yang pertama adalah zona CBD, Central Business District, kemudian zona manufakturingan, zona masyarakat kelas rendah, zona masyarakat kelas menengah, zona masyarakat kelas atas, zona manufaktur berat, zona distrik bisnis terluar, zona pinggiran kota pemukiman suburban, dan zona industri suburban. Kita bahas satu persatu dimulai dari zona CBD. CBD atau Central Business District sering juga disebut dengan PDK atau Pusat Daerah Kegiatan. Merupakan pusat kota yang terletak pada bagian tengah kota, yang terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat-pusat perbelanjaan. Zona yang kedua adalah zona manufaktur ringan. Merupakan kawasan kegiatan industri yang berdekatan dengan CBD.
Bentuk kegiatan pada zona ini misalnya adalah adanya industri, berbagai macam industri seperti industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman. Zona yang ketiga adalah zona masyarakat kelas rendah. Merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat kelas rendah yang terdiri atas buruh dan pekerja. Zona ini ditandai dengan adanya permukiman yang sederhana, rumah susun, dan penduduk sebagian besar merupakan kelas pekerja. Zona yang keempat adalah zona masyarakat kelas menengah. Merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat kelas menengah atau karyawan kantor dan perusahaan. Zona ini ditandai dengan adanya permukiman yang sudah lebih baik daripada pemukiman kelas rendah. Kemudian masyarakat atau mayoritas penduduknya merupakan pekerja dengan keahlian khusus. Zona yang kelima adalah zona masyarakat kelas tinggi. Merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat kelas tinggi atau kelas elit. Zona ini ditandai dengan adanya permukiman elit dengan bangunan besar dan halaman yang luas. Kemudian mayoritas penduduknya merupakan pengusaha, konglomerat, pejabat, serta direktur perusahaan. Zona yang keenam adalah zona manufaktur berat. Zona ini merupakan kawasan industri berat yang memproduksi berbagai macam alat-alat berat. Yang ditandai dengan adanya industri berat itu sendiri, antara lain misalnya industri-industri yang menghasilkan alat-alat berat seperti industri baja, kemudian industri mesin dan otomotif yang memproduksi alat-alat transportasi seperti mobil, bis, dan sebagainya. Zona yang ketujuh dari teori inti ganda adalah zona distrik bisnis terluar. Zona ini merupakan kawasan bisnis baru di luar CBD yang menjadi inti kota yang baru. Zona ini ditandai dengan kegiatan, aneka kegiatan yang mirip dengan pusat kota, antara lain adanya gedung-gedung perkantoran, hotel, bank, dan bioskop, kemudian pasar dan pusat perbelanjaan. Zona yang kedelapan adalah zona pemukiman suburban. Merupakan kawasan pemukiman campuran yang ditandai dengan adanya pemukiman kelas menengah maupun pemukiman kelas tinggi. Zona terakhir atau zona ke-9 dari teori inti ganda adalah kawasan industri suburban, yaitu kawasan industri yang dibangun di daerah suburban. Merupakan kawasan dengan kegiatan antara lain kegiatan industri hulu, penyedia bahan baku untuk industri lain, maupun sebagai daerah tempat tinggal para pengelaju atau komuter. Lalu bagaimana sebuah kota dapat memiliki terbentuk seperti dalam teori inti ganda? Ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah permukaan bumi di wilayah kota tersebut tidak rata. Ada perbukitan, pegunungan. Kemudian distribusi sumber daya alam merata di seluruh kota. Persebaran penduduk pun juga merata, tidak terkonsentrasi pada tempat tertentu. Kemudian biaya transportasi tidak dipengaruhi oleh lokasi. Itu adalah asumsi suatu kota dapat terbentuk seperti teori inti ganda. Teori inti ganda ini bagaimanapun memiliki kelebihan dan keterbatasan. Salah satu kelebihannya antara lain adalah bahwa teori ini dianggap lebih baik daripada dua teori sebelumnya, yaitu teori konsentris dan teori sektoral. Namun juga terdapat keterbatasan, antara lain bahwa teori ini tidak dapat diterapkan di banyak kota, dan juga teori ini tidak bisa menjelaskan sepenuhnya struktur daerah perkotaan. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai teori inti ganda menurut
Harris and Ullman. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.